Bagi yang mau belajar tentang apa saja akhlak pelajar Muhammadiyah terhadap sesama dan bagaimana seharusnya pelajar Muhammadiyah itu terhadap teman sebayanya, Anda tidak salah. Kalian tidak salah, teman-teman, tidak salah bergabung dengan channel ini ya. Maka kita akan belajar ya sampai tuntas. Mari kita simak saja video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya ya. Kita akan belajari dan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang akhlak pelajar Muhammadiyah. Ini adalah kategori yang terakhir. Setelah sebelumnya kita sudah membahas akhlak pelajar Muhammadiyah terhadap orang tua, kemudian akhlak pelajar Muhammadiyah terhadap siapa tuh kemarin itu. Yes, tonton aja lah video-video sebelumnya ya. Di situ kita sudah pelajari bagaimana seharusnya akhlak pelajar Muhammadiyah itu. Ya baik, karena kali ini kita akan pelajari akhlak pelajar Muhammadiyah terhadap teman sebaya ya. Tentu teman sebaya ini siapa? Adalah teman-teman seumuran ya. Jadi teman-teman sekolah, teman-teman bermain, teman-teman ngaji, bahkan mungkin teman-teman yang lain. Yang intinya itulah seumuran gitu loh. Ya, jadi selevel ya, server atau apa ya, seumuran lah gitu ya. Daripada bulat ya. Ayo kita lanjut saja. Nah, kenapa sih urgent sekali kita pelajari akhlak pelajar itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga bagi pelajar-pelajar yang lain gitu. Karena ini materinya adalah pelajar Muhammadiyah. Mari kita pelajari saja secara umum bagaimana itu seharusnya ya. Kenapa itu penting? Kenapa kita bahas gitu loh. Jadi perlu kiranya untuk diperhatikan, sangat-sangat diperhatikan seharusnya bagaimana. Sebelum kita membahasnya bagaimana, mari kita bahas dulu kenapa sih gitu loh. Kenapa penting gitu. Jadi yang pertama kita awali dengan apa kasus ya atau kejadian atau apalah, yang jelas ini adalah gambar di mana terjadinya ya hanya ilustrasi bahwa ini menggambarkan bahwa di dunia remaja itu ataupun pelajar itu juga masih sering terjadi ya, masih sering terjadi yang namanya tawuran, kelahi antar teman, kelahi entah atas dasar apa, persoalan apa, biasanya hanya hal-hal sepele, kemudian salah paham, saling ejek, saling ini. Jadi inilah kenapa nanti kita bahas ini, hal-hal seperti ini tidak perlu dilakukan. Akhlak pelajar Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, pelajar-pelajarnya tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti ini, melakukan perkelahian, tawuran atau apapun lah. Jadilah pelajar Muhammadiyah yang baik ya dengan kelakuannya. Tentu harapannya juga adalah pelajar secara umum gitu ya. Kemudian kasus kedua, pada diri pelajar atau remaja itu masih rentan yang namanya seperti ini ya, bullying ya, bahwa kalau misalkan kita membuli teman kita tidak sadar bahwa kalau misalnya menghina ya teman kita itu kan juga adalah ciptaan Tuhannya, ciptaan Allah. Kalau misalkan kita itu membuli teman kita, menghina teman kita, sama halnya kita menghina ciptaan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Allah itu. Secara tidak langsung kita juga sudah terlibat atau melakukan penghinaan. Sadar, ayo, jangan bully teman kita. Apapun kekurangannya, apapun kelebihannya, tentu semuanya harus diterima terhadap apa yang ada pada teman kita. Maka kalau misalnya kita baik pada sesama, insya Allah orang semuanya. Kasihan teman kita kalau misalkan ada kekurangan dan macam-macam, hentikan. Tidak perlu ini dilakukan oleh seorang pelajar Muhammadiyah juga kepada pelajar yang lain. Nggak ada
nggak ada pentingnya gitu loh kalau misalnya kita harus menghina, membuli, merendahkan atau bahkan yang lainnya sifatnya itu merendahkan teman-teman kalian gitu loh. Jadi bagi yang sudah terlanjur terlanjur apa namanya sudah dibully, kalian jangan lemah ya, jangan lemah. Lawan dia, lawan dia. Kalau misalkan kalian dibully kemudian kalian sedih, maka yang membuli itu akan senang dan mencari-cari cara lagi. Tapi kalau kalian santai saja, insya Allah teman kalian akan kapok juga gitu loh. Insya Allah gitu. Coba praktikkan itu ya. Bagi yang suka bully, hentikan ya. Bagi yang sudah dibully, harus pasang diri, pasang pertahanan diri. Nggak masalah aku dibully oleh kalian. Lalu nanti teman-teman kalian juga akan bosan kok, tidak akan melakukan hal itu lagi. Coba dah praktikkan di kehidupan sehari kalian. Kemudian kasus ketiga, nah ini geng motor, balap-balapan, kemudian trek-trekan, apalagi ya, balapan gak penting gitu loh. Jadi memang hal-hal seperti ini ya dilakukan demi eksistensi diri, menunjukkan bahwa ini loh aku hebat. Padahal dengan melakukan hal-hal seperti ini ya selain berbahaya, apalagi mereka coba perhatikan gambarnya tidak memakai helm, tidak memperhatikan yang namanya keselamatan berkendara, itu juga berbahaya bagi dirinya. Selain itu juga sebenarnya hal-hal seperti ini itu adalah mengganggu lingkungan, mengganggu teman, mengganggu apa namanya tetangga dan macam-macamnya. Apalagi kalau misalkan motornya anak-anak muda, remaja, pelajar itu kan knalpotnya itu luar biasa gitu, brong brong gitu. Jadi saya rasa juga tidak. Kalau misalkan memang kalian punya bakat dan minat di dunia balap ya silahkan balapan di sirkuit. Saya kira begitu gitu. Sehingga dengan bersirkuit atau balapan di sirkuit kalian tentu memperhatikan yang namanya keselamatan diri gitu. Selain juga itu kalau misalkan itu sebuah kompetisi tentu kalian akan mendapat keuntungan kalau misalkan itu kalian menang gitu. Kalaupun kalah pasti ada ini. Tapi kalau hal-hal seperti ini guys intinya mengganggu, akibatnya nanti kalau tawuran guys kayak begini-gini ini ya. Jangan sampai terjadi ya. Kurangi kalaupun ini pelan-pelan, ayo kurangi hal-hal seperti ini. Kemudian kasus selanjutnya biasanya ini ya, ini paling dekat sekali dengan anak-anak remaja yang sudah terlanjur ataupun dosa ya, dosa. Selain juga dosa adalah merugikan diri sendiri, menghancurkan masa depan kalian. Drugs, narkoba, narkotika, minuman keras itu yes, kalian tidak akan pernah tahu ya. Ya mungkin hari ini merasa senang dan macam-macam gitu. Padahal di masa depan kalian akan hancur. Alhamdulillah kalau selamat. Kalau nggak selamat overdosis, mati kalian gitu loh. Rugi semuanya, kalian rugi, orang tua sedih. Ampunan sudah. Udah hentikan ya, hentikan yang seperti ini. Belajar kuat. Alihkan dengan yang namanya kegiatan kepada kegiatan yang positif, olahraga, melaksanakan hobi dan macam-macamnya. Jangan sampai menyelesaikan masalah dengan hal-hal yang seperti ini yang merugikan diri sendiri gitu ya. Insya Allah pelajar Muhammadiyah tidak akan melakukan ini. Termasuk juga saya berharap seluruh pelajar Indonesia tidak melakukan hal ini. Karena kalau misalnya kalian melakukan ini bahaya ya. Ya bahaya, masa depan kalian akan hancur gitu loh. Padahal masa depan negeri ini ya tergantung pada kalian. Kalau misalnya kalian membunuh diri kalian sih merusak diri sendiri ya. Apa yang kami bisa harapkan pada diri kalian gitu loh. Kemudian ini juga paling penting, paling dekat juga dengan kehidupan masa kini ya. Dimulai dengan kenalan, kemudian saling goda, saling ini jatuh cinta, pacaran, akhirnya melakukan hal-hal di luar ampun-ampunan ini ya. Jangan sampai rugi apalagi perempuan. Ayo pelajar perempuan jangan mudah digoda ya. Perhatikan ini, laki-laki itu memang begitu, hati-hati kalian ya. Kalau misalkan kalian sudah terjerumus ke sini ya ampun, sudah rugi, dirinya sendiri rugi, keluarga ya malu dan macam-macam itu kalau sampai hamil dan macam-macam. Sekarang kan bisa digugurkan, dosa ya. Tetap dosa, merugikan. Pasti korbannya adalah seorang
perempuan. Kalau laki-laki mah santai gitu ya. Tapi kalau perempuan, wes, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kalian untuk menjaga diri ya. Pacarannya apalagi agama kita sudah melarang ya, untuk melarang kita untuk mendekati hal-hal yang sifatnya zina, la taqrabuz zina gitu. Janganlah ya, kalau belum waktunya jangan ya, kalau memang sudah waktunya nikah gitu loh. Ya, daripada kalian di awal di remaja sudah hancur masa depannya ya. Mudah-mudahan semuanya pelajar, aduh, kalau survei itu coba kalian lihat, searching survei tentang kasus ini pasti hancur ya. Ya, kenikmatan sesaat jangan sampai dilakukan. Dosa ya, dosa zina ini. Zina, maksiat dan macam-macamnya. Nah, setelah kasus tadi, nah ini juga beberapa kasus terakhir ini insya Allah kriminal ya. Mencuri, merampok dan macam-macamnya yang sifatnya melanggar hukum, jangan sampai tangan kalian diborgol ya, karena hal-hal kebutuhan sesaat ya. Mudah-mudahan tidak begitu. Nah, terus bagaimana seharusnya pelajar Muhammadiyah itu ya, ini yang materinya kita. Kalau tadi kan itu intermezzo saja, beberapa kasus mengingatkan kalian ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pilih teman yang berakhlak baik ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk memilih teman. Pilih-pilih teman itu penting ya. Kalau kalian nggak pilih-pilih teman, terjerumus pasti ikut-ikutan ya. Pilih teman yang berakhlak baik ya. Jangan sampai milih teman yang karena enjoy, karena kalau itu akhlaknya nggak baik, bukan untuk dimusuhi ya, jangan berteman sama mereka sudah. Gak usah. Jauhi. Kalau ya tetap silaturahmi itu tetap, tapi harus wajib namanya teman itu harus dipilih. Kalau nggak dipilih, ampun ya. Pilihlah teman yang baik. Kalau perlu kalian yang berakhlak baik biar dipilih oleh temannya ya. Berkomunitaslah dengan teman-teman yang punya kegiatan-kegiatan positif, jangan yang negatif. Kemudian yang selanjutnya adalah, yang perlu dilakukan adalah pilih teman yang suka belajar. Ini memang hal orang-orang seperti ini mendapat tantangannya. Biasanya kalau orang suka belajar itu suka diejek sama teman-teman yang nggak suka belajar itu. Alah, kutu buku, kutu ini. Dari enggak masalah. Kalian akan lebih pintar kalau misalkan kalian yang suka belajar. Maka kalian yang ini pilihlah teman yang suka belajar. Maka kalian akan terbawa oleh teman yang seperti ini. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah budayakan saling membantu. Teman kita itu butuh bantuan ya, dibantu temannya untuk meraih kesuksesan itu. Budayakan saling bantu ya. Banyak teman kita di sekitar kita yang perlu bantuan. Pedulilah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, hindari melanggar norma agama. Yang kayak tadi itu, narkoba, kemudian mencuri, kriminal, macam-macam. Hindari belajar ya. Yang namanya proses, perlu belajar. Gak perlu melakukan hal-hal yang gak bermanfaat buat kalian. Yang selanjutnya adalah manfaatkan kelompok untuk membangun kualitas diri ya. Manfaatkan kelompok, komunitas yang positif, fotografi, videografi, menulis, bersedekah dan macam-macam. Itulah, maka bergabunglah di IPM. Pasti kalau kalian berada di IPM, insya Allah akan terarah ya, akan terarah kegiatannya ya. Termasuk juga untuk membangun kualitas diri ya, kemandirian dan macam-macamnya, belajar organisasi, tanggung jawab, disiplin dan macam-macamnya ya. Manfaatkan kelompok untuk membangun kualitas diri, jangan sampai sama saja kualitas dirinya. Selanjutnya ini juga menjadi seorang, tidak boleh egois pada temannya ya. Jangan sampai egois, jangan hanya memikirkan diri sendiri, teman kalian juga butuh bantuan yang tadi itu. Kemudian biasanya ini sudah terakhir. Nah, ini coba perhatikan betul-betul pesan terakhir ini.
Jadilah pribadi ketika tidak ada, kalian dicari, ya. Kalau misalkan kalian nggak ada, tapi kalau ada yang nyari, itu berarti kalian pribadi yang baik. Tentu yang baik-baik ya, bukan temannya yang buruk yang nyari gitu loh. Jadi tapi jadilah pribadi ketika tidak ada dicari dan disenangi ketika ada. Ya, senang. Jadi keberadaan kalian itu menambah kualitas pertemanan gitu. Kalau kalian tidak ada, kalian dicari. Gitu. Jadilah orang seperti coba. Jangan sampai kalau misalkan kita tidak ada, ya seorang nggak ada yang nyari, orang apa begitu tuh ya. Jadi jadilah pribadi ketika tidak ada dicari dan disenangi ketika ada gitu. Nah, kira-kira itu. Sampai jumpa di pelajaran bab selanjutnya karena bab akhlak pelajar Muhammadiyah sudah selesai. Silakan kalau yang belum nonton, ini videonya di situ ya, video sebelumnya akhlak pelajar Muhammadiyah ya, 3 sesi. Insya Allah mudah-mudahan ini agak panjang memang. Nah, mudah-mudahan ilmu informasi tadi bisa bermanfaat buat menambah pengetahuan, menambah inspirasi buat kalian semuanya. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum.